Shalom saudara, sebelum lebih lanjut membahas mengenai topik ini, mari bersama kita dengarkan komentar dari seorang ustadz mengenai polemik penolakan warung mie babi tepi sawah yang sudah viral sekitar 1 atau 2 minggu terakhir ini. Mengenai warung mie babi yang sedang viral dan ramai ditolak oleh warga, kita perlu tahu tenggang rasa antar masyarakat di Indonesia semenjak lama. Tentu menjadi masalah apabila di tempat komunitas perkampungan yang mayoritas muslim, Anda membuka mie babi di sana. Itu terkesan seperti menyulut api. Anda tahu umat Islam dilarang memakan babi, haram hukumnya. Anda malah bikin warung mie babi di komplek perumahan atau kampung kaum muslimin. Jangankan warung mie babi, peternakan saja, ayam, sapi, atau yang lainnya, ketika itu mengganggu masyarakat, itu bisa diprotes, padahal itu halal. Apalagi yang haram. Nah, maka dengan itu tentu harus punya empati dengan masyarakat. Lihat masyarakatnya siapa, di mana, komunitasnya bagaimana, baru buka tempat yang Anda inginkan. Nah saudara, seperti yang sudah kita dengarkan bersama, komentar dari Ustadz ini sebenarnya langsung dibantah oleh orang yang justru ada di sana. Nah seperti yang ada di sini, hanya meluruskan saja Ustadz, itu warung dekat tempat saya. Jadi ini tetangga yang kemudian berkomentar, lokasi yang sebenarnya ya bukan di komplek perumahan atau kampung, tapi lokasinya di tepi sawah dan dikelilingi banyak pabrik. Tepat yang di belakang pabrik Cat Weldon, pabrik mebel, juga ada Adiraksa, juga ada pabrik plastik Bunga Bakung, dan lain-lainnya. Komentar ini justru mendapatkan banyak apresiasi dan bahkan suka 919. Lalu kemudian dengan berbagai macam narasi yang berkembang. Nah, saudara-saudara sekalian, ini menjadi ramai. Ini diposting oleh seorang yang ini di sini ya, saudara sekalian. Ini ramai sekali yang kemudian memberikan komentar dan banyak banget yang justru sebenarnya bersikap kontra terhadap narasi yang disampaikan oleh Ustadz ini, karena netizen itu beranggapan bahwa ini kan narasinya seolah-olah ya secara tidak langsung ataupun mungkin juga bisa langsung ini menyatakan pembelaan dan sepertinya mendukung aksi dari warga yang kemudian tidak setuju perihal keberadaan dari warung mie babi tepi sawah tersebut. Nah dalam narasi yang tadi sudah kita dengarkan bersama, seolah-olah Ustadz ini menganggap bahwa Anda membangun warung mie babi ya di tengah warga yang mana di kampung itu mayoritasnya menganut agama yang kemudian memandang itu non halal. Nah, justru pada akhirnya ini dibantah banyak oleh pengguna media sosial. Dikatakan di sini bahkan kan bukan di komplek Ustadz, di tepi sawah. Kan gak disuruh makan, kenapa harus repot? Memang sungguh aneh, kata netizen di sini. Ya maaf Ustadz, kali ini gua nggak setuju mengenai pendapat Ustadz. Harusnya Ustadz itu memberi pencerahan mengenai toleransi. Semoga usaha yang di sana justru makin lancar karena lebih bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ya benar, itu ya bermanfaatnya melalui pajaknya, lalu ada lapangan kerja, lalu kemudian kebutuhan orang-orang yang bekerja di situ menjadi tercukupi. Nah itu kan manfaatnya dari keberadaan warung mie babi tepi sawah tersebut, karena itu kan itu tempatnya kan besar ya, tidak kecil. Jadi ada banyak karyawan yang ada di sana, mungkin berapa orang itu, tapi itu bukan saja orang yang memiliki warung itu yang bekerja, tapi dia juga sudah punya karyawan. Lalu kemudian juga di sini ada yang mengatakan bahwa ternyata saya baru lihat video menuju ke tempat mie babi tepi sawah ini. Lokasinya agak nyempil atau jauh dari pemukiman warga. Nah ini kan justru orang-orang yang ada di sana justru makin mengetahui ya, letaknya di belakang pabrik cat dan sawah. Coba mohon dengan hormat kepada Ustadz atau lihat lokasinya, apakah babi panggang itu, apakah Bapak sudah melihat lokasinya dengan mata kepala sendiri atau belum, atau hanya melihat dari video orang lain. Mohon maaf ya kalau salah ya. Lalu kemudian di sini juga maaf Mas ya, nanya dengan sopan, katanya menurutmu solusinya gimana? Sembarang kok dilarang, sembarang kok nggak boleh, tenggang rasa seperti apa? Mereka kan juga saudara kita, katanya. Nah, cek lokasi baru komen, nggak usah suka, nggak suka, nggak usah beli, gampang kan? Nah, jadi saudara, narasi yang disampaikan oleh Ustadz ini juga memang akhirnya mendapatkan kontra yang begitu intensif ya dari pengguna media sosial yang menganggap bahwa ini kok sepertinya, nah ini bahkan di sini pemikirannya agak, katanya ya,
Dan kemudian saya ini beda ya teman-teman sekalian. Lalu kemudian juga di sini biarkan saja, dia kan tidak ganggu, nggak ada yang maksa beli. Nah itu benar saudara, karena kan namanya di sana itu sudah ada namanya warung mie dan babi tepi sawah, ditambah lagi ada tulisan non halalnya. Jadi sebenarnya ini udah nggak masuk akal lagi ya. Kok belum tahu lokasinya Pak Ustadz udah nggak usah komen dah, mendingan Pak Ustadz cek lokasinya dulu katanya ya. Semoga tetap laris jualannya, iman saya nggak goyah kok. Warung itu bukan baru berdiri ini ya, tapi usaha turun temurun. Jadilah bijak bukan baik, karena dalam bijak selalu ada kebaikan. Nah itu saudara, jadi sudah lama di sana. Jadi memang akhir-akhir ini ya orang-orang yang menolak mengenai keberadaan dari warung mie babi tersebut ini agak aneh memang saudara. Asli anehnya gimana? Karena alasannya itu tidak masuk akal. Ya, ini lagi satu, ampun deh katanya. Ini dari siapa ini ya? Ini dari Adeline Teng ya. Lalu kemudian saudara sekalian, ini banyak banget yang kemudian memberikan komentar ya. Anda mainnya kurang jauh, cek dulu lokasinya baru komentar, sampai sini dipahamkan. Itulah saudara. Jadi ada hal yang menarik ya, karena akhirnya sebenarnya justru netizen itu ramai-ramai ya, ramai-ramai menyatakan pembelaan ataupun dukungan kepada pemilik warung mie babi tersebut. Bukan justru mengkritisi, tapi ramai-ramai justru mereka mendukung. Dan bukti dari banyaknya dukungan tersebut saudara, ini pengguna media sosial ini banyak banget yang kemudian mengikuti ya akun sosial media dari orang-orang yang menjual mie babi ini ya. Ini warung mie babi tepi sawah. Nah dengan tadi dalam video yang sudah kita dengarkan itu kan, Ustadz ini nampaknya menggeleng kepala dan bahkan menganggap ini menyulut api namanya. Saya nggak tahu lagi yang menyulut api. Lalu beliau bicara mengenai tenggang rasa. Sekarang tanya deh ya, tenggang rasa yang bagaimana? Kalau tenggang rasa, ada nggak implementasi tenggang rasa dalam keadaan penolakan warung mie babi tepi sawah? Itu nggak ada saudara. Ya, tempatnya jauh masih kemudian dilarang. Tenggang rasanya di mana? Ya, ini kan namanya justru orang-orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli terhadap orang lain, hanya menganggap bahwa apa yang saya yakini itulah yang harus kemudian diseragamkan, apa yang saya mau itulah yang harus kemudian terjadi, apa yang saya inginkan itulah yang kemudian harus terwujud. Padahal kita semua tahu bahwa Indonesia ini luar biasa dan keberagamannya termasuk dalam konteks beriman. Apa yang dilarang, apa yang dianggap haram oleh pihak tertentu, belum tentu oleh pihak yang lain. Oleh pihak yang lain yang boleh menganggapnya halal, tapi yang lain belum tentu. Karena itu sebenarnya kalau Ustadz ini bicara perihal tenggang rasa tadi, justru ini Pak Ustadz justru mengenai tenggang rasa ini oleh orang-orang yang kemudian menolak itu tidak punya tenggang rasa. Kalau mereka punya tenggang rasa ya tentu mereka tidak akan menolak itu, karena sudah sangat jelas jauh dari perkampungan, jauh dari pemukiman warga. Nah persoalannya juga ditanya nih, kira-kira dalam narasi yang Ustadz ini sendiri sampaikan, Ustadz ini sudah bertenggang rasa atau belum? Ya, karena kan warung itu jauh sekali dari pemukiman warga, tidak ada di tengah warga, lokasinya di tengah sawah bos, bukan kampung atau perumahan. Nah ini ya, bukannya warung tersebut sudah turun-temurun berdiri sejak lama, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung katanya. Setidaknya kita hargai adat dan adab tempat tersebut. Nah ini maksudnya apa lagi ini saudara ya? Jadi memang pada akhirnya ini ada yang bilang, aduh ribet banget ya. Yang nyuruh makan siapa katanya, WK. Di awal pendirian kok tidak diprotes. Jadi saudara sekalian, sampai hari ini terus berkepanjangan karena memang belum ada keputusan akhir. Oleh karena kan warga tetap pada pendiriannya untuk menu babi itu dihilangkan, jadi dibuat jadi halal semua. Dan kemudian pemilik warungnya belum mau karena butuh pertimbangan